Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo anak-anak, bagaimana kabar kalian hari ini? Mudah-mudahan kalian semua dalam keadaan sehat dan siap mengikuti pelajaran untuk hari ini. Masih bersama Ibu Ria dalam pembelajaran Bahasa Indonesia kelas 8 semester ganjil. Pelajaran yang tidak terlalu rumit, tapi kalian tetap harus fokus ya. Nah, hari ini kita akan mempelajari mengenai menelaah isi, struktur, dan kebahasaan teks eksplanasi. Setelah pada pertemuan yang lalu, kalian sudah mempelajari mengenai pengertian dan ciri-ciri teks eksplanasi. Nah, hari ini kita akan membahas lebih lanjut lagi mengenai isi, struktur, dan kebahasaan teks eksplanasi. Tujuan pembelajaran kita hari ini yaitu peserta didik mampu memahami isi, struktur, dan kebahasaan teks eksplanasi paparan kejadian suatu fenomena alam yang kamu dengar atau yang kamu baca. Yang pertama, kita akan membahas mengenai isi teks eksplanasi. Perhatikan kembali contoh-contoh teks di depan. Berdasarkan isinya, tampak bahwa teks eksplanasi menjelaskan suatu proses atau berupa rangkaian suatu fenomena ataupun kejadian, baik itu yang berkaitan dengan alam seperti bencana banjir, tanah longsor, kemudian fenomena sosial seperti aksi demonstrasi, ataupun budaya, yaitu budaya wayang maupun batik. Dalam pemaparannya, teks tersebut mungkin merupakan jawaban dari pertanyaan mengapa atau bagaimana. Teks eksplanasi sebagai jawaban atas pertanyaan mengapa, uraiannya akan bersifat kausalitas. Kemudian, teks eksplanasi sebagai jawaban atas pertanyaan bagaimana, uraiannya akan bersifat kronologis. Untuk lebih jelasnya, cuplikan teks berikut. Pembentukan dan pengawetan suatu fosil mensyaratkan bahwa beberapa struktur terbenam dalam keadaan yang akan dapat memperlambat pembusukan. Fosil yang ditemukan biasanya tidak selalu utuh. Hal ini disebabkan oleh beberapa faktor seperti aktivitas organisme pengurai, aktivitas geologis kulit bumi, pelapukan oleh cuaca dan air, dan dimakan oleh organisme lain. Fosil yang utuh dan lengkap biasanya terawetkan dalam salju atau karena termineralisasi. Fosil yang berupa jejak dapat merupakan tapak kaki, tangan, dan daun tumbuhan. Cuplikan tersebut menjelaskan proses pembentukan dan pengawetan fosil. Dapat kita simpulkan berdasarkan pengembangannya, teks tersebut disusun dengan pola kausalitas. Kenapa? Karena hubungan antar kalimatnya menyatakan pola hubungan sebab akibat yang diperkuat lagi dengan adanya kata disebabkan oleh. Nah, kalau kalian perhatikan tadi ada kata disebabkan oleh. Nah, itu menyatakan tentang adanya hubungan sebab akibat. Dengan demikian, cuplikan tersebut merupakan jawaban atas pertanyaan mengapa fosil itu bisa terawetkan. Yang kedua, kita akan membahas mengenai struktur teks eksplanasi. Adapun struktur teks eksplanasi, yang pertama ada identifikasi fenomena,
Yang kedua, rangkaian kejadian. Dan yang ketiga, ulasan. Teks eksplanasi dibentuk oleh bagian-bagian tertentu. Perhatikan kembali contoh teks tentang sejarah Kabupaten Bandung yang sudah kalian baca sebelumnya ya. Nah, struktur tersebut diawali dengan pengenalan fenomena, rangkaian peristiwa, hingga ulasan. Berikut penjelasannya. Yang pertama, identifikasi fenomena. Dalam identifikasi fenomena, biasanya mengidentifikasi sesuatu yang akan diterangkan. Hal itu bisa terkait dengan fenomena alam, sosial, budaya, dan fenomena-fenomena lain. Contoh, awal pemerintahan Kabupaten Bandung dimulai sejak Piagam Sultan Agung Mataram pada tanggal 20 April 1641. Tanggal tersebut ditetapkan sebagai jadi Kabupaten Bandung. Struktur yang kedua adalah penggambaran rangkaian kejadian sebagai perincian atas kejadian yang relevan dengan identifikasi fenomena. Bagian ini dapat disusun berdasarkan pola kausalitas atau sebab akibat ataupun pola kronologis atau keterangan waktu. Contoh, pada tahun 1575 yang berkuasa di daerah ini adalah pemerintahan Islam. Dilanjutkan pemerintahan Mataram pada tahun 1621 sampai 1677. Dan pemerintahan Belanda pada saat Mataram berkuasa itulah nama keprabuan diubah menjadi kabupaten. Nah, di sini dapat kita simpulkan berdasarkan isinya menggunakan pola kronologis ya. Kenapa? Karena menyatakan hubungan atau urutan waktu, ya. Nah, di sini sudah jelas ada tahun, ada penjelasan mengenai tahun, ya. Makanya dapat kita simpulkan di sini adalah pengulangan dengan pola kronologis. Yang kedua, semua produsen dapat menghasilkan makanannya sendiri, sehingga disebut organisme autotrof. Sebagai produsen, tumbuhan hijau menghasilkan makanan melalui proses fotosintesis. Makanan dimanfaatkan oleh tumbuhan itu sendiri maupun makhluk hidup lainnya. Dengan demikian, produsen merupakan sumber energi utama bagi organisme lain, yaitu konsumen. Nah, di sini dapat kita simpulkan bahwa pola pengembangannya berdasarkan pola kausalitas. Kenapa? Karena di sini terjadi hubungan sebab akibat. Ya, ditandai dengan ada kata dengan demikian, ya. Gitu. Yang ketiga adalah ulasan. Ulasan berupa komentar atau penilaian tentang konsekuensi atas kejadian yang dipaparkan sebelumnya. Contoh, dengan demikian tropisme sesungguhnya merupakan gerak dari bagian tumbuhan yang disebabkan adanya rangsangan. Hal itu ternyata berbeda dengan gerak pasti. Arah gerak tropisme bergantung pada arah datangnya rangsangan. Berikutnya kita akan membahas kaidah kebahasaan teks eksplanasi. Adapun kaidah kebahasaan teks eksplanasi yang pertama yaitu konjungsi kausalitas, kedua konjungsi kronologis atau hubungan waktu, ketiga kata benda, keempat kata teknis atau peristilahan. Untuk lebih jelasnya kita simak penjelasan berikut ini. Yang pertama ada konjungsi kausalitas. Dalam konjungsi kausalitas menggunakan kata penghubung sebab, karena, oleh sebab itu, oleh karena itu, dan sehingga.
Sebagai contoh, kerusakan hutan yang terjadi di Indonesia, terutama di Pulau Jawa, telah mengakibatkan bencana banjir dan tanah longsor. Kerusakan tersebut disebabkan oleh maraknya penebangan liar yang mengakibatkan menurunnya fungsi hutan sebagai resapan air. Kerusakan hutan tersebut juga disebabkan oleh pemilik hak pengusahaan hutan atau HPH dalam melakukan reboisasi. Nah, di sini dapat kita lihat adanya konjungsi kausalitas atau kata penghubung kausalitas itu yang ada di garis bawah ini, yaitu kata mengakibatkan dan disebabkan. Kaidah kebahasaan yang kedua yaitu konjungsi kronologis. Dalam konjungsi kronologis atau hubungan waktu menggunakan kata penghubung kemudian, lalu, setelah itu, dan pada akhirnya. Nah, silakan simak contoh berikut ini. Perhatikan contoh berikut. Berdasarkan piagam itu, Sultan Agung diangkat Tumenggung Wira Angun-Angun sebagai Bupati Bandung. Ketika itu, pemerintahan Kabupaten Bandung berpusat di daerah Krapyak atau Bojongasih, tepatnya di tepi Sungai Cikapundung. Dekat muaranya yaitu Sungai Citarum. Nama Krapyak kemudian berganti menjadi Citerep. Nama itu hingga kini tetap abadi, menjadi salah satu nama desa di Dayakolot. Nah, dapat kita simpulkan bahwa di sini ada atau terdapat konjungsi kronologis yang digarisbawahi, yaitu kata kemudian. Yang ketiga yaitu kata benda. Kata benda merujuk pada jenis fenomena, bukannya pada kata ganti penceritanya. Kata ganti yang dimaksud misalnya Kabupaten Bandung, burung, gerhana, kesenian daerah, dan perkembangan budaya Papua. Yang keempat, kata teknis atau peristilahan. Di dalam teks itu pun sering dijumpai kata teknis atau peristilahan sesuai dengan topik yang dibahasnya. Contoh, terpuruknya industri pariwisata saat ini ternyata telah mendorong masyarakat pedesaan melirik sektor pertanian. Banyak pemuda atau pasangan muda yang dulu bekerja di kota seperti Denpasar, Sanur, atau Kuta kemudian memilih pulang ke kampung. Pasalnya, krisis akibat terpuruknya pariwisata itu tidak hanya dirasakan industri pariwisata, tetapi juga sektor kerajinan tangan dan peternakan. Kata-kata yang bergaris bawah seperti industri pariwisata, sektor pertanian, kerajinan dan peternakan merupakan kata-kata teknis sektor usaha dan bidang ekonomi. Demikianlah tadi pembahasan mengenai isi, struktur, dan pembahasan teks eksplanasi. Mudah-mudahan bisa dipahami dan semoga bermanfaat ya. Terima kasih telah menonton video ini. Berjumpa lagi pada pertemuan berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.